Sampai hari ini, 65% dari bumi kita tidak termasuk lahan kering masih diselimuti misteri. Dan 86% spesies dunia tidak diketahui. Tetapi, dunia sains terus mengalami kemajuan. Dan tampaknya, para peneliti selalu memiliki sesuatu yang mengejutkan kita. Selamat datang di Informasi 7, di mana kamu bisa mendapatkan info yang unik di dunia ini. Jangan lupa subscribe dan like, supaya kami tetap semangat memberikan info-info terbaru yang update buat kamu. Dunia hewan begitu menakjubkan. Ada jutaan spesies di dunia ini yang masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Banyak yang sudah diketahui oleh manusia pada umumnya, tapi lebih banyak lagi yang belum kita ketahui. Yuk kita simak apa saja keunikan-keunikan yang terdapat pada hewan-hewan berikut ini. Ternyata, merpati itu cerdas loh. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa merpati terlatih dapat membedakan lukisan baik dan buruk. Para ilmuwan telah menemukan bahwa burung menggunakan warna, tekstur, dan isyarat pola untuk memutuskan apakah lukisan itu indah. Tentu saja, kita tidak berbicara tentang keterampilan tingkat lanjut, tetapi merpati jika dilatih, dapat memperoleh kemampuan untuk menilai estetika yang mirip dengan manusia. Kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, gumpalan darah akan menutupi luka. Serangga ini bernapas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala, sehingga dalam beberapa minggu, ia masih akan mati kelaparan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa domba jauh lebih pintar dari yang kita kira. Mereka memiliki kemampuan pengenalan wajah tingkat lanjut yang mirip dengan primata. Jadi, domba dapat mengenali wajah manusia yang familiar dan tidak dikenal. Dan di masa depan, mungkin menarik untuk mengetahui apakah mereka dapat mengidentifikasi ekspresi manusia yang berbeda. Salah satu hewan paling luar biasa yang hidup di bawah air adalah gurita. Mereka memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel ini memiliki otak kecilnya sendiri yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Karena ini, semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain tetapi dalam harmoni. Gurita juga memiliki 3 jantung karena strukturnya. 2 jantung memunta darah ke insang, dan yang ketiga yang terbesar bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah. Jangan pernah meremehkan peran hewan jantan ya. Faktanya, di kerajaan bawah laut, beberapa jantan, bukan hanya betina, dapat melahirkan. Kategori ini hanya mencakup 3 spesies, kuda laut, ikan pipa, dan naga laut. Kuda laut jantan misalnya, selama musim kawin, berenang ke betina dan menempel padanya.
Dan pada saat ini, jantan membuka sakunya lebar-lebar dan betina melemparkan beberapa telur ke dalamnya. Di masa depan, keturunan kuda laut dibawa oleh jantan. Sebagai predator utama di padang rumput Afrika, singa sebagai predator memang cukup dominan dibanding predator lainnya. Hanya sedikit saja hewan yang dapat mengganggu dominasinya, terutama di rantai makanan. Predator lain seperti hiena, macan tutul, anjing hutan, dan predator kecil lainnya kalah secara ukuran dengan singa. Apalagi singa bergerak secara berkelompok. Walaupun begitu, singa bersaing dengan hiena. Alasannya adalah buruan mereka sama, seperti zebra, rusa, antelope, dan lain-lain. Juga binatang besar lainnya seperti gajah, kuda Nil, badak, dan kerbau Afrika yang bergerak dalam kawanan yang besar hanya berhati-hati saja pada singa, bukan takut. Burung hantu Eastern Shrew diketahui bisa menangkap ular kecil dan membawa mereka kembali ke sarang mereka hidup-hidup. Alasannya, ular memakan serangga dan menjaga bayi burung hantu menjadi aman. Sebuah studi menemukan bahwa burung hantu orang tua secara sadar melakukan ini untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi mereka. Di samping berperan sebagai kamuflase alami, beberapa serangga diketahui bisa dibuat kebingungan oleh corak bulu zebra dan menggagalkan mereka mengganggu mamalia berkaki 4 itu. Seperti warna corak bulunya yang hitam putih, ternyata warna kulit zebra pun mengikuti bulunya yang berwarna belang tersebut, yaitu hitam putih. Bebek mengadopsi tingkah laku hewan pertama yang mereka lihat. Ini dikenal sebagai pencetakan. Mereka tidak menyadari diri mereka sebagai spesies dan salah mengira hal pertama yang mereka lihat sebagai orang tua mereka. Mereka pun dapat meniru manusia. Maka dari itu, seekor bebek dapat terlihat sangat cerdas karena kemampuan inilah. Banyak hewan berbisa yang mempunyai racun yang sangat mematikan bagi pemangsa atau mangsanya. Tapi, bagaimana dengan mereka sendiri? Ternyata mereka punya strategi khusus agar tidak keracunan dengan racun mereka sendiri. Strategi pertama yaitu mutasi genetik. Mutasi genetik ini mengubah bentuk saluran ion target racun atau bisa. Dengan begitu, racun atau bisa tidak dapat mempengaruhi tubuh sendiri. Lalu, strategi kedua yang dipakai adalah kemampuan para hewan untuk membuang racun dari mangsa sepenuhnya. Dengan cara ini, hewan berbisa atau beracun bisa terhindar dari keracunan saat memangsa makanan yang terkena racun sendiri. Kemudian, strategi ketiga disebut oleh para peneliti sebagai sequestration. Para hewan beracun atau berbisa mengembangkan sistem untuk menangkap atau menyerap racun. Dengan begitu, mereka tidak akan keracunan. Burung elang botak memiliki penglihatan 8 kali lebih baik dari manusia. Mau tahu penjelasannya? Rupanya, elang botak punya syaraf mata 5 kali lebih banyak dibanding manusia. Sehingga mata elang mentransfer gambar yang lebih rinci ke otak untuk diproses. Penglihatan yang tajam ini sangat bermanfaat untuk berburu mangsa. Elang botak ini bisa melihat ikan yang berenang di bawah permukaan air. Lalu, elang ini akan terbang menukik ke bawah dengan kecepatan 100 mil per jam untuk menangkap mangsanya. Mangsa pun bisa diterkam dengan mudah olehnya.
abu-abu menempuh jarak 14.000 mil dari perairan Rusia yang dingin ke perairan Meksiko yang hangat dan kembali lagi ke tempat asalnya. Bisa dibilang, paus abu-abu adalah mamalia dengan rute migrasi paling jauh. Hewan ini rela berenang siang dan malam demi mencapai tujuannya. Kecepatan berenang rata-rata adalah 8 km per jam dan jarak tempuh hariannya adalah 120 km per hari. Biasanya, paus abu-abu mulai bermigrasi di bulan Oktober dan sampai di tujuannya di akhir Desember atau awal Januari. Platypus lebih populer kita kenal sebagai salah satu mamalia yang bertelur. Akan tetapi, hewan endemik Australia ini ternyata juga termasuk mamalia yang memiliki racun di tubuhnya. Hanya platypus jantan yang dapat memproduksi racun dari kelenjar di atas paha dan terhubung ke taji yang berada di setiap kakinya. Uniknya, racun tersebut hanya diproduksi ketika musim kawin saja. Peneliti percaya, selain untuk mempertahankan diri, racun tersebut berguna untuk menunjukkan dominasi atas pejantan lain ketika musim kawin. Sementara itu, untuk jenis racunnya, platypus jantan memproduksi enzim protease serin yang terbagi atas 26 jenis yang berbeda. Sebanyak 7 di antaranya bahkan merupakan neurotoksin yang dapat membunuh hewan-hewan kecil. Sementara, jika terkena pada manusia, efeknya adalah rasa sakit yang luar biasa. Kelelawar vampir merupakan kelompok hewan pemakan darah atau dikenal dengan sebutan Haematophagus. Kelelawar vampir mengeluarkan sejenis racun agar darah dapat mengucur deras. Tetapi uniknya, racun ini juga mempunyai fungsi yang dapat membuat korbannya tidak mengeluarkan darah mengucur terlalu lama. Racun ini sangat penting agar hewan buruannya tidak mati karena pendarahan yang berkelanjutan terus-menerus. Telinganya yang besar ternyata berkorelasi dengan indera pendengaran yang baik. Gajah bisa mendeteksi suara dari 14 sampai 16 Hz hingga 12.000 Hz. Bahkan, gajah bisa mengenali panggilan dan suara gajah lain dari radius 1 hingga 1,5 km. Umumnya, hewan berkepala besar dan bertelinga lebar bisa mendengar suara dengan frekuensi rendah. Mengapa? Sebab mereka memiliki saluran telinga yang lebih panjang, membran Tiffany lebih luas, dan telinga tengah yang lebih besar. Ternyata, daya penciuman kuda lebih baik daripada seekor anjing. Anjing memiliki 811 gen OR, sementara kuda memiliki 1066 gen OR. Meskipun kuda memiliki reseptor lebih banyak, kemampuan hidung anjing lebih sensitif dibandingkan kuda. Perbedaan jumlah reseptor yang dimiliki kuda cukup jauh ini digunakan untuk mencium bau predator. Selain mencium predator, kuda juga memanfaatkan hidungnya untuk mencium bau makanan dan mengidentifikasi kuda lain. Bahkan, kuda juga bisa mengetahui adanya obat di dalam pakan yang diberikan. Suka melihat tingkah kucing saat bermain. Penting untuk diketahui kalau beberapa perilaku bermain kucing peliharaan yang kita anggap lucu, seperti memukul, menerjang, mencakar, sebenarnya diambil dari perilaku berburunya di alam liar. Saat berburu, nenek moyang kucing domestik memang sengaja memainkan mangsanya untuk membuatnya kelelahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan si kucing cedera saat hendak menyantap mangsanya. Insting berburu yang masih melekat ini pula lah yang membuat kucing domestik bisa bertahan hidup dengan mudah di alam liar.
Demikianlah fakta-fakta unik yang terdapat pada hewan-hewan yang kami rangkum. Tapi jangan puas dulu ya, karena masih banyak fakta tentang hewan yang unik-unik yang akan kami sajikan di sini. Tunggu video-video kami berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video berikutnya.